أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan insyaallah di pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalibil Ilmi, atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna perhiasan seorang penuntut ilmu. Buku ini sebagaimana yang telah kita bahas pada pekan lalu adalah buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Dan kita telah membahas muqaddimah, permulaan dari kitab ini, kata pengantar dari kitab yang dituliskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan kita telah sama-sama memahami tentang pentingnya adab di dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Sebetulnya adab ini adalah perkara yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, oleh seluruh kaum muslimin, wabil khusus bagi seorang penuntut ilmu. Karena tidak mungkin seseorang dapat bermuamalah, dapat berhubungan dengan orang lain kecuali di saat dia memiliki adab yang baik. Bahkan dalam ruang lingkup yang terkecil, di dalam rumah tangga saja, akhlak ataupun adab memiliki poin yang sangat besar. Sebagaimana yang telah kita bahas pekan lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang lelaki meminang putri kalian, baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika tidak akan terjadi kerusakan dan kefasadan di muka bumi ini. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan akhlak seakan-akan terpisah dari agama. Padahal akhlak adalah bagian dari agama. Namun Rasulullah memisahkan poin akhlak karena akhlak ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam hubungan berumah tangga. Bayangkan, untuk menggabungkan antara laki-laki dan wanita saja, ternyata akhlak ini memiliki kedudukan yang besar. Ternyata diperlukan adab dari seseorang ketika dia mau melangsungkan hubungan suami istri di dalam rumah tangga. Terlebih lagi ketika dia mau bersosialisasi dengan orang banyak, dengan tetangganya, dengan ruang lingkup yang jauh lebih besar. Tentunya adab dan akhlak ini memiliki nilai yang sangat penting. Wabil khusus bagi seorang penuntut ilmu yang sehari-hari dia baca Al-Quran dan As-Sunnah, yang setiap hari dia dengarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tentunya faham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Maka seorang penuntut ilmu harus ada himmah di dalam dirinya, tekad yang kuat, keinginan yang besar. Untuk apa?
untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di dalam mazhar penampilan semata, tapi juga mengikuti akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adab dan akhlak adalah satu dasar, modal utama, pondasi dari semua rangkaian ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf ibn Mansur yang telah kita sebutkan pekan lalu, bil adabi tafhamul ilma wa bil ilmi tasahhu lakal amal wa bil amali tanalul hikmah wa bil hikmati tafhamuz zuhud wa tuwaffaq lah wa biz zuhdi tatrukud dunya wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah wa bir raghbati fil akhirah tanal ridallah. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan ilmu amalanmu akan benar. Ketika amalanmu benar, engkau akan meraih hikmah. Dengan hikmah engkau akan memahami zuhud dan mendapatkan taufik berkenaan dengan zuhud tersebut. Zuhud engkau akan berpaling dari dunia. Dengan berpalingnya engkau dari dunia, engkau akan berharap dan fokus terhadap akhirat. Dan di saat engkau fokus dan berharap akhirat, barulah engkau akan menggapai ridha Allah. Jadi pondasinya adalah adab. Nah, oleh sebab itu kita insyaallah setiap hari Sabtu akan membahas kitab Hilyah Thalibil Ilmi, agar kita faham perhiasan yang harus kita miliki seperti apa sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang hamba yang suka datang ke kajian, senang mendengarkan kajian. Sebagai seorang muslim, adab kita harus seperti apa? Karena di zaman kita sekarang itu sangat krisis sekali yang namanya adab ini. Luar biasa. Di mana-mana kita kekurangan yang namanya adab dan akhlak. Bahkan bukan dalam ruang lingkup yang besar, masyarakat secara luas. Di dalam lingkaran para penuntut ilmu saja, yang namanya adab dan akhlak ini sangat, subhanallah, sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali. Maka penting yang dinamakan dengan adab dan akhlak. Ya, berapa banyak orang di zaman sekarang itu yang dia tidak peduli dengan perasaan orang lain atas sikapnya. Yang dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain melihat perilakunya, mendengar ucapannya. Saya sering katakan bahwa ya ikhwah, kita ini sekarang hidup di dua zaman. Zaman offline dan di zaman online. Jangan sampai kita menjadi hamba yang beradab hanya ketika berada di dunia offline saja. Tapi qalilul adab, tidak memiliki adab ketika berada di dunia online. Atau kebalikannya, kita menjadi hamba yang memiliki adab di dunia online, tapi sangat tidak beradab ketika berada di dunia offline. Harus tergabung keduanya. Di dunia offline, di dunia online, kita itu harus memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Di dunia online itu kita tidak bertatap langsung, sangat jarang. Maka seperti apa adab dalam dunia online? Suara kita, jika kita menelpon misalkan, ketikan kita, ya, baca saat kita mengirim pesan, perilaku kita terhadap pesan yang diterima, pesan yang kita kirimkan, itu sangat terlihat sekali mana hamba yang beradab, mana hamba yang berakhlak, mana yang tidak. Jangan dirit, dibiarkan. Ngaji iya, belajar iya, giliran ada orang ngirim WA dibaca, sudah. Padahal di dalamnya ada assalamualaikum, wajib ke jawab salam? Wajib. Intabih ini. Adab di dunia offline dan dunia online itu harus, jangan sampai kita timpang. Baik, insyaallah kita pekan ini akan mulai masuk ke dalam pembahasan dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi, dan pembahasan yang pertama adalah al-faslul awal adabut talib fi nafsihi. Bagian yang pertama adalah pembahasan berkenaan dengan seorang penuntut ilmu dengan dirinya. Seorang penuntut ilmu dengan dirinya. Jadi di bab pertama akan dibahas berkenaan adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Dan subbab yang pertama dibahas oleh beliau adalah al-ilmu ibadah. Jadi satu poin yang harus difahami oleh seorang penuntut ilmu bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Jadi ilmu ini tidak sekedar
sesuatu yang hanya kita ketahui saja selesai, tidak. Ilmu itu adalah ibadah. Kata beliau, aslul usul fi hadhil hilyah bal wa likulli amrin matlubun ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Qala ba'dul ulama al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Dasar pondasi utama dari perhiasan ini, perhiasan seorang penuntut ilmu, bahkan untuk seluruh perkara, pondasi yang paling dasar yang engkau harus ketahui, kata beliau, adalah ilmu ini ibadah. Ilmu ini ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ilmu itu adalah solat yang rahasia dan ibadah hati. Itu adalah ilmu. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa ilmu itu adalah solat yang tersembunyi atau rahasia dan merupakan ibadah hati. Kenapa ilmu ini disebut ibadah? Karena semua rangkaian dari ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an sangat banyak merendengkan antara ilmu ini dengan ibadah-ibadah yang agung, dengan jihad di medan peperangan, dengan banyak sekali perkara. Kenapa? Saking istimewanya ilmu. Jadi harus kita fahami ketika kita menuntut ilmu, kita ini sedang beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mengumpulkan bekal yang dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan ajallul ibadat, ibadah yang paling agung bisa dikatakan itu adalah ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana cara bersyahadat. Dengan ilmu kita tahu bagaimana menegakkan tauhid. Dengan ilmu kita tahu bagaimana sholat. Dengan ilmu kita tahu bagaimana mengeluarkan zakat. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya berpuasa. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya berhaji. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya bermuamalah. Dengan ilmu kita tahu bagaimana keutamaan silaturahim. Semua patokannya adalah ilmu. Maka ilmu ini adalah ibadah, bahkan merupakan penyebutannya oleh para ulama disebut solat yang tersembunyi dan merupakan ibadah hati. Ilmu kedudukannya sangat istimewa, sebesar itu, luar biasa. Maka seorang hamba harus tanamkan dalam dirinya, ilmu ini adalah ibadah. Ilmu ini adalah ibadah. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya ilmu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa ad-dunya li'arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 kelompok manusia. Jadi manusia itu kalau dispesifikasikan itu, dibagi itu ada 4 kelompok manusia. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Apa kata beliau? Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Kelompok yang pertama adalah hamba yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa ilmu dan harta. Fahuwa yattaqillaha fihi rabbah, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Ana bacakan dulu hadisnya. Wa 'abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu 'ilman wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilm la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lahu fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terbagi ke dalam 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah hamba yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu tersebut, hartanya dia gunakan untuk
berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dia gunakan untuk menyambung silaturahim. Hartanya dia fahami bahwa di dalamnya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kedudukan yang tertinggi. Jadi ketika Allah karuniakan kepada seorang hamba ilmu dan harta. Jadi hartanya ini betul-betul dia manfaatkan di jalan Allah. Dia jadikan fasilitas bagi dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana bagi dia untuk bertakwa kepada Allah. Tahu bahwa di dalamnya ada hak Allah. Tahu bahwa dengannya dia harus menyambungkan silaturahim. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu tetapi tidak mengaruniakan baginya harta. Dia dapat ilmu tapi tidak mendapatkan harta. Maka mereka ini tergantung kepada niat mereka. Dan mereka yang mengatakan, andaikan aku punya harta seperti fulan, aku akan beramal seperti fulan. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama yang mendapatkan harta dan ilmu. Jadi dengan ilmu, walaupun dia tidak punya harta, dia tahu jika dia punya harta dia harus apa. Sehingga dia berniat untuk beramal saleh jika dia memiliki harta. Maka niatnya ini menjadikannya mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama, walaupun dia belum dapat beramal karena dia belum dapat harta. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki ilmu. Dapat dia harta tapi tidak dapat ilmu. Yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanya itu membuat dia terombang-ambing karena dia tidak memiliki landasan ilmu. Sehingga hartanya tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Hartanya tidak digunakan untuk menyambung silaturahim. Dia tidak tahu bahwa di dalam hartanya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba yang tidak mendapatkan harta dan tidak mendapatkan ilmu. Dan dia hamba yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, di dalam dirinya berniat, andai aku punya harta kelak, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan si fulan, yang hartanya digunakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, karena dia tidak punya ilmu. Maka dosa yang ditanggungnya sama seperti orang yang melakukannya. Bayangkan, ini 4 kelompok manusia kalau kita lihat ayuhal ikhwah. Yang pertama, punya harta dan punya ilmu. Yang kedua, punya ilmu tapi tidak punya harta. Kelompok pertama dan kelompok kedua ini mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena kelompok pun belum beramal, tapi dia berniat untuk beramal saleh karena landasan ilmu yang dia miliki. Kelompok yang ketiga, dia yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka dia terombang-ambing dalam kemaksiatan. Kelompok yang keempat, dia tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Kelompok yang keempat ini, karena tidak memiliki ilmu, maka dia berharap jika punya harta akan melakukan bagaimana yang dilakukan oleh orang yang berharta tanpa ilmu. Maka kalau kita lihat, keselamatan dan kesengsaraan itu, patokannya ternyata bukan adanya harta atau tidak adanya harta. Patokan keselamatan itu, kalau landasannya adalah adanya harta atau tidak adanya harta, maka kelompok pertama dan ketiga yang akan bahagia. Tetapi patokan bahagianya seseorang atau tidak di dunia dan di akhirat ternyata bukan patokannya harta. Tapi patokannya adalah ada atau tidak adanya ilmu di dalam diri dia. Ketika dia punya ilmu, dia tidak memiliki harta sekalipun akan dapat pahala serupa dengan orang yang memiliki harta. Kenapa? Karena dia tahu jika dia punya nanti apa yang harus dia lakukan. Niatnya ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka lihatlah keutamaan yang namanya ilmu. Ini pembagian manusia dan itu real yang ada, nyata di hadapan kita. Bagaimana manusia terbagi ke dalam 4 kelompok ini. Ada orang yang Allah berikan harta kepada dia dan Allah berikan ilmu kepada dia. Sehingga hartanya ini dia tahu di dalamnya ada hak Allah. Dia mengundang orang lain menyambungkan silaturahim keluarganya. Dia sedekahkan, dia infakkan hartanya. Tahu manfaat luar biasa untuk umat. Ada orang yang Allah kasih dia pemahaman. Faham. Akan tetapi belum ada dana yang banyak untuk dia bersedekah. Tapi dengan dana yang minim, dia tetap mengeluarkan haknya. Dia punya 2.000, dia keluarkan 500 rupiah. Dia keluarkan 1.000 rupiah. Dia punya 100.000, dia keluarkan 10.000. Istimewa orang-orang yang seperti ini. Enggak banyak yang dia punya. Tapi berapa persen yang dia telah keluarkan dari hartanya? Banyak. Bayangkan, orang yang bersedekah 10.000, padahal dia cuma punya 100.000, 10% dari hartanya dia sedekahkan. Istimewa. Jangan kaget kalau lihat orang kaya sedekah 1 juta, dia punya 1 triliun. 1 juta berapa persen dari 1 triliun? Hah? 0,00001%. Jadi jangan bandingkan ada orang sedekah 10.000 sama yang sedekah 1 juta. Sedekah 1 juta, Masya Allah nih orang hebat. Punya 1 triliun dia. Yang sedekah 10.000 punya 100.000. 10% yang dia sedekahkan. Ya. Bayangkan. Ini karena punya ilmu. Tapi lihat, ada orang yang punya harta nggak punya ilmu. Apa yang dia lakukan? Senang dengan kemaksiatan. Kalau yang punya harta, punya ilmu, dia undang keluarganya bikin acara pengajian. Santunan kepada fakir miskin. Kalau punya harta nggak punya ilmu, apa yang dia lakukan? Dia bikin panggung, menyewa bidu wanita, suruh nyanyi, ngundang orang lain. Punya harta, tapi nggak punya ilmu. Bukan mengajak pengajian, malah mengajak kepada kemaksiatan. Yang keempat, nggak punya harta dan tidak punya ilmu. Ini menyedihkan. Tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Giliran dapat rezeki 5.000, 10.000, apa yang dia lakukan? Beli lem Aibon, dia hirup sama dia. Subhanallah. Kita ketika mendapat kesulitan di dunia, kita harus pikirkan masa di dunia sulit, di akhirat juga sulit. Berjuang agar di akhirat kita mendapatkan keutamaan. Jangan sampai minim harta, minim ilmu, jangan. Kita harus memiliki semangat untuk belajar, karena ternyata ilmu ini adalah pondasi yang sangat kuat sekali untuk mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, wa alaihi fa inna syartal ibadah ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat ke-5. Oleh sebab itu kata beliau, maka syarat dari ibadah yang pertama adalah seorang hamba harus mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu, dasar yang harus dia ketahui, jika tahu bahwa ilmu itu adalah ibadah, maka ikhlaskanlah niat kita dalam menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah saja dengan ikhlas, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, apa makna dari ikhlas itu? Apa makna dari ikhlas? Melakukan ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan kalau orang kehilangan sendal dia bilang ikhlasin aja? Apa bedanya tuh?
Sering dengar kan? Kalau ada orang kena musibah udah ikhlasin aja. Mobilnya rusak udah ikhlasin aja. Hah? Berarti maknanya apa tuh? Ya, bahasa Indonesia diikhlaskan saja itu maksudnya direlakan. Ridho saja dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi beda tuh ya, makna ikhlas yang dimaksud dalam ibadah kita harus ikhlas dengan apa? Dengan bahasa ikhlas sehari-hari yang sering kita katakan, ikhlaskan aja. Itu maksudnya ridho atas ketentuan Allah. Ya, relakan kehilangan benda tersebut. Beda tuh maknanya. Kemudian ayyuhal ikhwah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, wa fil haditsil fard al-masyhur an Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat al-hadits. Dan di dalam hadis ahad yang sangat dikenal. Hadis ahad maksudnya apa? Ada riwayatnya itu tunggal. Riwayatnya itu tunggal. Ya, tunggal saja. Berasalnya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung terhadap niatnya. Fa in faqada al-ilm ikhlasan niyyah. Jika ilmu itu kehilangan keikhlasan di dalam niat, intaqala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat. Jika ilmu tersebut kehilangan niat yang ikhlas karena Allah, maka akan berpindah dari yang tadinya merupakan ibadah yang paling afdal menjadi penyimpangan yang paling rendah dan hina. Wala syai'un yuhattimul ilma mithlu ar-riya'u syirk aw riya'u ikhlas. Wa mithlu at-tasmi' bi an yaqul musammi'an 'alimtu wa hafidtu. Wa 'alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashub niyyataka fi sidqi at-talab. Jadi ketika kehilangan ilmu itu keikhlasan niat, dia akan berpindah dari ibadah yang paling afdal menjadi serendah-rendahnya penyimpangan. Dan tidak ada sesuatu yang menghancurkan ilmu itu seperti riya. Riya ikhlas, ingin dipandang oleh orang lain. Atau riya syirk, yang dia beribadah memang tujuannya untuk manusia. Bukan hanya sebatas memperindah ibadahnya, tapi asal ibadahnya memang dia lakukan untuk tujuan manusia. Dan ingin didengar, ingin dikenal dengan perkataannya alimtu wa hafidtu. Aku mengetahui poin itu, aku menghafal itu. Ingin disebut. Maka oleh sebab itu setiap orang itu, kata beliau, harus melepaskan diri dari setiap penghancur niat. Dengan apa? Dengan kejujuran dia di dalam menuntut ilmu. Penyakit penuntut ilmu itu adalah penyakit yang dapat menghancurkan seluruh amalannya. Dikarenakan ketidakikhlasan dia di dalam beramal. Antum bayangkan, ilmu ini agung, mulia. Bahkan para ulama menyebutnya adalah mahkota dari perhiasan ibadah, itu adalah ilmu. Istimewa ketika niatnya ikhlas. Tapi ketika niatnya itu bukan karena hal tersebut, dia akan berpindah dari yang tadinya ibadah yang paling afdal menjadi serendah-rendahnya penyimpangan. Ada orang yang datang belajar menuntut ilmu ya untuk dirinya, agar dia faham, agar dia mengerti, mengangkat kejahilan pada dirinya. Ada yang datang, kenapa datang? Soalnya ada calon mertua ana di majelis tersebut. Ana harus terlihat soleh datang ke pengajian. Subhanallah. Tujuannya berbeda. Yang satu ikhlas lillah, yang satu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu ibadah yang tidak tertandingi dengan apapun. Enggak tertandingi ilmu itu. Ya. Orang ketika menuntut ilmu itu tidak tertandingi, kata Imam Ahmad, dengan ibadah apapun. Liman sahhat niyatu.
untuk yang niatnya benar, enggak tertandingi. Wa kaifa tasihhun niyah ya Aba Abdillah? Bagaimana maksudnya niatnya benar wahai Aba Abdillah? Abu Abdillah ini adalah kunyah bagi Imam Ahmad. Bagaimana niat yang benar itu? Kata beliau, yanwi raf'ul jahal an nafsi wa an ghairihi. Niat yang benar itu adalah ketika dia menuntut ilmu, niatnya untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan mengangkat kebodohan pada orang lain. Jadi dia belajar untuk tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, kemudian untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jika niatnya seperti ini, maka dia menuntut ilmu dengan niat yang benar. Enggak ada yang menandingi. Dari amalan-amalan sunnah tidak ada yang menandingi menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika tanya mana yang lebih afdal, salat 2 rakaat atau menuntut ilmu? Banyak yang lebih mencintai menuntut ilmu. Kenapa? Karena salat 2 rakaat untuk dia. Tapi menuntut ilmu akan bermanfaat untuk dia dan yang selain dia. Kenapa enggak digabung? Kalau bisa digabung afdal. Tapi kalau dipilih antara salat sunnah dengan menuntut ilmu, para ulama lebih memilih menuntut ilmu. Kalau bisa digabung, ya afdal, lebih baik tentunya. Jadi ibadah yang luar biasa jika niatnya benar. Maka jangan dicampur dengan niat yang lain. Kemudian kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashub niyataka fi sidqi at-talab ka hubbi adh-dhuhur wa at-tafawuq 'ala al-aqran wa ja'alahu sulaman li aghrad wa a'rad min jahin aw mal aw ta'dhimin aw sum'atin aw talabi mahmadah aw sarfi wujuhin nasi ilayka fa inna hadhihi wa amthalaha idza shabat an-niyyah afsadatha wa dhahabat barakatul ilm wa lihadha yata'ayyanu 'alayka an tahmi niyyataka min shawbil iradah li ghairi Allah ta'ala bal wa tahmil hima. Kata beliau, oleh sebab itu seseorang harus melepaskan dirinya dari segala hal yang dapat menghancurkan niat, seperti hubbudz zuhur, senang untuk tampil di hadapan orang lain, wat tafawuq 'alal aqran, senang untuk lebih daripada orang-orang yang setara dengan dia. Jadi tujuan dia belajar biar lebih dari si fulan. Tujuan dia belajar biar bisa tampil di depan. Ini dihilangkan dari seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu harus senang jika ada kawannya yang sama-sama mengajar, kemudian banyak muridnya. Dia nggak masalah. Kenapa? Yang penting orang dapat kebenaran. Jangan hasad. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang hasad, misalkan dia bikin pengajian yang hadir 3 orang, kawannya bikin pengajian yang hadir 1000 orang. Kemudian dia merasa iri, ingin lebih dari kawannya, harus cek niatnya. Karena kalau niatnya benar, dia akan senang. Mau hadir di tempat dia, hadir di kawan dia, yang penting yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, senang dia. Kecuali kalau yang diajarkan penyimpangan. Tapi yang diajarkannya Al-Quran dan As-Sunnah, kebenaran, dia senang. Kenapa? Alhamdulillah, orang mau lewat saya, mau lewat fulan, mau lewat Allah, yang penting orang mendapatkan kebenaran. Jadi jangan kita menuntut ilmu biar dapat tampil. Menuntut ilmu biar lebih baik dari orang lain. Nah, tanpa sadar poin-poin ini sering ditekankan kepada anak-anak semenjak kecil. Kamu harus bisa belajar biar kamu di atas teman kamu. Kamu harus pintar, harus banyak menghafal biar nanti kamu bisa juara. Biar kamu nanti bisa tampil. Ditekankan dari semenjak kecil, kamu ibadah jangan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tuh dikaitkan kamu ibadah lillah, kamu harus pelajari agar kamu mengangkat ketidaktahuan atas diri kamu. Nanti kamu bisa menjelaskan kepada yang lain, kamu bisa mengajak kepada kebenaran. Enggak, yang ditekankan itu selalu gimana biar lebih dari orang lain. Bagaimana biar lebih daripada orang lain. Makanya zaman sekarang anak-anak coba lihat, nilai-nilainya tuh istimewa. Tapi banyak yang merenung. Antum kalau lihat rata-rata nilai anak-anak sekarang luar biasa. Zaman kita dulu SD, SMP, orang yang dapat nilai 9 tuh wah istimewa, jarang. Sekarang lihat anak SD rapotnya, Pak. Mau rata-ratanya 94, ternyata di bawah rata-rata kelas. Bayangkan, berarti sebetulnya mereka sudah mencapai nilai yang baik.
Tapi kadangkala si anak ini murung. Kenapa? Karena teman dia lebih hebat. Teman dia lebih hebat. Dan orang tuanya nge-pushnya seperti itu. Kamu harus di atas teman kamu. Bukan kamu harus baik, kamu harus menghafal. Biar kamu nanti bisa gunakan untuk sholat. Bacaanmu kamu nanti jadi imam dalam rumah. Ketika kamu misalkan melaksanakan sholat tarawih, nanti kamu bisa jadi imam. Adik-adik kamu yang jadi makmum. Enggak, ditekankannya itu gimana? Harus hasad sama orang. Tanpa disadari. Patokannya juara. Kalau udah juara, hebat. Ya, makanya anak kecil zaman sekarang kalau juara senang dia. Ya. Saya dulu waktu kecil pernah Pak, ikut satu lomba. Saya nggak sebutin lombanya apa ya. Saya juara Pak, dipanggil. Juara kedua, Gasim, saya masuk ke depan. Kan dari juara 1 diumumin, juara 1, juara 2. Yang lain itu kan juara 1, 2, 3 gitu kan. Saya juara 1 diumumkan, juara 2 diumumkan, saya maju ke depan. Saya bingung, kok bagian saya nggak dipanggil juara 3-nya. Saya tanya, Pak, kok nggak dipanggil juara 3-nya? Pesertanya cuma 2 orang. Saya senang tadinya juara 2, tapi karena tahu pesertanya 2 orang, jadi sedih saya Pak. Padahal tetap juara 2 kan? Tapi sedih, kenapa? Walaupun juara 2, saya tidak mengalahkan orang lain. Itu yang ada dalam benak saya ketika kecil. Walaupun orang tua saya nggak pernah menuntut saya untuk juara. Tapi kepikiran tuh kecil. Kenapa? Karena lingkungan mengajarkannya seperti itu. Bahwa yang namanya kita baru menang ketika mengalahkan orang lain. Padahal ya sudah kita juara, alhamdulillah. Nah itu yang harus ditekankan. Jangan sampai pengen untuk kalahkan orang lain. Ya. Jadi ketika anak nilai 7, temannya nilai 8, jangan dibilang kamu harus nilai 9 biar bisa ngalahkan si fulan. Enggak. Udah, kamu harus nilainya baik, nanti sama dengan teman kamu. Ya. Ajarkan kecintaan untuk kebaikan bagi orang lain. Jangan diajarkan dari kecil buat ngalahin orang lain. Kenapa enggak bagus bersama gitu? Kenapa harus mengalahkan orang lain? Ya. Kenapa harus mengalahkan orang lain? Dan ini Masya Allah Pak. Dulu tuh yang saya tahu, yang pertandingan sepak bola tuh dulu, kalau sampai 90 menit, perpanjangan waktu, itu tidak ada yang menang juara bersama Pak. Sekarang udah gak ada tuh yang kayak begitu. Tidak ada nama istilah juara bersama. Ya. Berarti orang zaman dahulu itu punya poin yang sangat luar biasa. Ya. Gak masalah mau juara bersama, yang penting mereka bahagia bersama. Zaman sekarang orang kalau juara bersama nangis mereka. Kenapa? Karena tidak bisa mengalahkan kawan. Sehingga hal tersebut dihilangkan di mana-mana. Tidak ada lagi juara bersama. Bahkan akhirnya di beberapa kompetisi anak-anak sekolah itu, kalau susah ditemukan juaranya, lempar koin. Yang menang koin itu dia yang juara. Subhanallah. Ya, saking pentingnya sekali, bukan dalam dunia ilmu saja nih. Dalam dunia permainan itu saking pentingnya sekali harus ada yang namanya juara pertama dan harus ada yang dikalahkan. Nah ini dalam prinsip kita, apalagi menuntut ilmu jangan seperti itu. Jangan prinsipnya harus ngalahin orang lain. Iya, maju bersama, berilmu bersama, menyebarkan ilmu bersama, berkolaborasi itu luar biasa. Nah ini terbawa panitia kajian zaman sekarang begitu. Gimana biar mengalahkan panitia kajian yang lain? Betul panitia kajian? Gimana kita harus lebih hebat dari panitia kajian yang lain? Ya, jangan. Ya orang lain bikin kajian, alhamdulillah kita bikin kajian, makmur semua masjid, nikmat. Ya, nikmat yang harus kita syukuri. Jangan berlomba. Jangan berlomba untuk. Nah, berlombanya di zaman sekarang panitia kajian untuk mengadakan kajian tersebut, banyak di antara mereka yang niatnya sebetulnya baik. Ya. Ada juga yang niatnya karena hal lain. Ada yang ingin nampak, muncul. Wah, berarti hebat nih panitia kajian ini nih. Bisa ngundang Ustadz Fulan, bisa ngundang Ustadz Alan. Ada lagi yang ketiga, faktornya adalah faktor materi. Ada juga yang faktornya faktor materi. Dikomersilkan hal tersebut. Ini yang paling bahaya yang ketiga. Ya, efeknya paling berbahaya. Ya, jadi hindari hal tersebut. Kemudian kata Syekh mengatakan, dan jangan sampai yang namanya ilmu itu dijadikan sebagai tangga untuk meraih kenikmatan dunia. Baik kedudukan, jangan. Cari, belajar, biar punya kedudukan nanti di pemerintahan. Biar jadi ini, biar jadi itu, jangan.
Aumal, harta. Belajar biar punya harta. Antum belajar buat ngangkat kejahilan atas diri, bukan buat punya harta. Jangan sampai anak-anak kita ini di pondok-pondok pesantren ditekankan, antum belajar biar nanti jadi yang terkenal. Diundang ke sana ke sini dapat uang banyak. Jangan. Poin itu harus ditekankan kepada mereka. Antum keluar dari pondok pesantren mengajarkan manusia cari ma'isyah, kerja. Jangan mengandalkan pemberian dari kaum muslimin. Agar kaum muslimin faham bahwa ilmu itu bukan untuk dibayar. Ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga di zaman sekarang banyak orang kaya yang berprinsip bahwa ilmu itu, agama itu bisa dibayar. Selama saya punya uang, saya bisa melakukan apapun. Itu prinsip di banyak orang zaman sekarang. Bahkan dalam ibadah pun seperti itu. Lihat orang ketika haji zaman sekarang. Sedikit-sedikit bayar dam, sedikit-sedikit bayar dam, sedikit-sedikit bayar dam. Wajib, antum tinggalkan dosa, nggak masalah, anak punya uang. Orang yang mengajarkan ke mereka mengatakan yang penting bayar. Anda terbebas dari, subhanallah, ajaran mana ini? Punya uzur, dia bayar dam, nggak masalah. Ini nggak ada uzur, nggak ada halangan. Disuruh terlepas dari kewajiban, kemudian suruh bayar. Sehingga banyak orang yang prinsip, dengan uang saya bisa beli apapun. Kenapa prinsip tersebut mulai muncul? Dikarenakan orang yang harusnya mengajarkan kebenaran tidak mengajarkan kepada mereka. Nurut. Jadi ustadznya nurut orang kaya. Kata orang kaya A, oh iya saya nurut. Kata orang kayanya B, iya saya nurut. Kalau ustadznya udah ngikutin kebanyakan orang, udah ngikutin orang-orang kaya saja, hancur agama ini. Karena dia yang punya ilmu, harusnya dia yang mengajarkan. Pak ini boleh Pak ini sebaiknya tidak boleh. Dengan cara yang hikmah. Bukan malah yang menentukan si orang kaya ustadz yang ngikut. Ini akan berbahaya. Nah, banyak musibah di zaman sekarang, fitnah terjadi karena itu tadi. Orang yang berilmu malah takluk dengan harta. Kemudian dia membuntut di belakang. Sehingga yang halal bisa haram, yang haram bisa halal, minimal yang haram jadi abu-abu. Tidak nampak halal ataupun haram, musibah. Au ta'zim, pengagungan dari manusia. Ini hati-hati. Jangan menuntut ilmu tujuannya untuk dimuliakan oleh orang lain. Au sum'ah, au talabi mahmadah, atau ketenaran yang dia harapkan. Gemar untuk mendapatkan pujian, ini musibah bagi penuntut ilmu. Ingin tenar, jadi tujuannya belajar untuk tenar. Tujuannya belajar untuk dipuji oleh orang lain. Jangan. Kita belajar untuk diri kita. Mengangkat kejahilan atas diri kita. Niatkan lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, saya biar dipuji, saya biar disanjung oleh orang lain. Subhanallah ya ikhwah, pujian orang itu gak akan ngangkat derajat kita. Celaan orang gak akan rendahkan kita. Ya, yang akan mengangkat kita itu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang memuji 100 orang, kalau kita jelek ya jelek. Mau dipuji 1000 orang, kalau kita jelek, jelek. Ya. Dipikir nih malaikat bisa terpengaruh sama buzzer pun. Ya, banyak yang muji, catatannya dirubah. Enggak. Catatan antum ya antum, amalan antum. Malaikat nggak bisa seperti itu kan. Ya. Jadi tujuannya jangan mendapatkan pujian. Kalau kita beribadah, khususnya menuntut ilmu, tujuannya untuk mendapatkan pujian, kita akan mencari mana yang paling disenangi oleh orang banyak. Akhirnya tadi efeknya yang hak itu tidak akan nampak. Ya, tidak akan nampak. Ditanya misalkan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibunya banyak yang tidak berjilbab. Ada yang nanya, hukum jilbab apa? Ya kalau ibu mampu, minimal ibu jilbabi hati dulu. Subhanallah. Takut kenapa? Takut kehilangan jamaahnya. Diundang di bank konvensional ditanya hukum riba apa? Kalau nanti kalian semua resign dari bank konvensional, nanti akan diisi oleh siapa tempat ini? Jadi diambangkan tuh. Enggak dikatakan ini halal, ini haram. Dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Harus dibedakan antara ketegasan dengan kekasaran. Sekarang orang tuh sering berprinsip bahwa tegas tuh kasar. Ya. Tegas tuh kasar, enggak. Tegas tuh tegas. Yang hak dikatakan hak, yang salah dikatakan salah. Dengan cara yang hikmah, tegas itu. Beda dengan kasar. Sekarang orang kalau tegas dikatakannya kasar. Enggak, beda. Ya, beda. Lembut itu tidak harus lembek. Lembut itu menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus. Lembut. Lembek
diombang-ambingkan antara hak dan yang salah. Nah, zaman sekarang orang itu dia lembek, mengaku dirinya lembut. Yang kasar mengaku dirinya tegas. Padahal tegas dan kasar beda, lembut dan lembek beda. Zaman sekarang orang ketika dia lembek, dibuat abu-abu di hadapan orang-orang yang justru keliru, jelas salah, dibilang saya lembut. Saya lembut, saya hikmah dalam berdakwah. Anda salah dalam berdakwah. Yang Anda kejar adalah bagaimana mereka tetap dengarkan Anda, bukan dengarkan firman Allah dan hadis Rasulullah. Kalian ingin mereka jadi pengikut Anda, bukan pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga semua dibuat abu-abu. Anda lembek, bukan lembut. Ada lagi yang dia mengaku dirinya tegas padahal kasar. Kebenaran disampaikan dengan caci maki. Pak, kalau saya ini ada coklat Pak, satu Pak. Bapak pengen nggak kalau dapat coklat Pak? Pengen kan? Tapi kalau saya kasihnya dilempar Pak, Bapak terima? Hah? Enggak, mau seenak apapun makanan itu, enggak akan terima. Benar, tapi disampaikannya salah. Kasar tuh. Benar yang disampaikannya, suruh sholat orang lain, suruh bayar zakat, tapi kasar, enggak akan diterima. Maka kita harus jadi hamba yang lembut dan tegas. Jangan jadi yang lembek dan jangan jadi yang kasar. Kemudian kata beliau juga, ausar fi wujuhin nas ilaik. Jadi tujuan penuntut ilmu itu jangan untuk memalingkan pandangan orang kepada dirinya, jangan. Fa inna hadhihi wa amthalaha idza syabatin niyyah afsadatha. Karena kalau semua yang disebutkan tadi ada pada niat seorang penuntut ilmu akan merusak dirinya, merusak niatnya. Wa dhahabat barakatul ilm. Keberkahan ilmu akan hilang. Ini kalau ada yang menuntut ilmu niatnya ini, keberkahan ilmu itu akan hilang. Walihada yata'ayyanu 'alaika an tahmi niyyataka min syaubil irada li ghairi Allah ta'ala. Maka harus bagi kita itu untuk menjaga niat kita dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil ulama fi hadha aqwalin wa mawaqifun bayyantu tarafan minha fil mabhathil awal min kitab at-ta'alum. Dan para ulama memiliki pernyataan-pernyataan yang telah beliau penulis nih Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid jelaskan di dalam pembahasan beliau dari kitab sebelumnya yang telah kita bahas kemarin, bahwa beliau pernah menulis kitab namanya At-Ta'alum. Nah, banyak poin-poin dari hal tersebut beliau tuliskan di sana. Kata beliau, wa yuzad alaihi nahyul ulama anit qubuliyat wa hiyal masail allati yuradu biha syuhrah. Dan penambahan dari itu kata beliau, para ulama itu melarang untuk at-tubuliyat. Tubuliyat ini nisbah kepada at-tabl. Tabl itu kayak gendang gitu ya. Gendang itu kan kalau dipukul apa? Nyaring suaranya. Wahiyal masail allati biha syuhrah. Ini pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang tujuannya dibahas itu untuk mendapatkan ketenaran. Nah, ini para ulama melarang poin tersebut. Jadi jangan sampai penuntut ilmu itu harus sadar kapasitas dirinya. Jangan membahas masalah-masalah yang bukan jadi kapasitasnya, karena merasa ini potensi untuk dia jadi tenar, potensi untuk dia jadi besar. Dia gunakan masalah itu seperti gendang untuk melihat atau untuk mendatangkan atau menghadirkan pandangan orang lain kepada dirinya. Kan kalau ada masalah-masalah yang lagi lagi populer, dia sengaja bahas. Padahal bukan kapasitasnya. Dia berusaha menafsirkan, berusaha menjelaskan. Untuk apa? Untuk mendapatkan atensi dari orang lain. Ini jangan. Bagi penuntut ilmu jangan seperti itu. Ya. Jangan menabuh gendang di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang bukan kapasitas dia. Maka Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, kenapa Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyebutnya dengan tubuliyat? Kata beliau, li'annaha mithlu at-tabl laha saut wa ranin. Karena dia seperti tabl, seperti gendang ya, yang dipukul yang menimbulkan suara. Fahadha idza jaa fi mas'alah gharibah 'inda an-nas wa ishtaharat 'anhu ka'annaha saut at-tabl fahadhihi yusammunaha tubuliyat. Wa lam asma bihadha lakin wajhaha wadih. Jadi kata beliau seperti itu, bahwa ini masalah ini enggak dikenal di kalangan, terus sengaja dia diangkat oleh dia untuk apa? Untuk mendatangkan pandangan manusia. Tadi ada masalah besar bukan kapasitas dia ikut nimbrung. Itu juga enggak boleh. Yang kedua ada masalah yang sebetulnya ya enggak terlalu penting untuk diangkat. Tapi sengaja oleh dia diangkat untuk menimbulkan apa? Pandangan dari orang lain. Ya. Contohnya lah dalam masalah-masalah fikih itu kan berbeda-beda pandangan. Ada
pendapat para ulama itu yang lemah, sengaja dia angkat untuk menimbulkan atensi dari orang lain, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat itu sudah berjalan dengan hal tersebut dan benar apa yang dijalankan oleh manusia. Sengaja dia ambil pendapat yang sedikit dari kalangan para ulama, sengaja dia angkat agar dia mendapatkan atensi dari perhatian dari orang lain. Dan juga disebutkan bahwa zallatul alim matrubun lahat tabl. Ketergelinciran ulama itu madrubun lahat tabl. Jadi ketergelinciran ulama itu sering sekali dijadikan sebagai media untuk menabuh gendang. Contoh dalam perkara hukum musik. Antum mau baca apa? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sama. Mau baca apa? Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah sama. Semua mengharamkan musik. Ada ketergelinciran dari seorang ulama, satu ulama yang membolehkannya, Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau disebut oleh para ulama tergelincir dalam masalah musik. Tapi lihat zaman sekarang, orang yang berusaha menghalalkan musik, apakah mereka menyampaikan perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Tidak. Yang mereka angkat perkataan siapa? Ibnu Hazm. Seorang ulama Ibnu Hazm menghalal satu yang disebut ketergelinciran. Para ulama ini dijadikan apa? Zallatul alim madrubun lahat tabl. Ini pepatah menyebutkannya seperti itu. Ketergelinciran seorang ulama itu dijadikan penabuh gendang. Seakan-akan wah ada ulama yang menyebutkan. Sehingga menghalalkan apa yang mereka yakini. Nah ini tatabu yang disebut dengan orang-orang yang mencari ketergelinciran para ulama. Bahaya. Biasanya banyak yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang berpemahaman liberal. Mayoritasnya, enggak semua. Mayoritasnya yang berpemahaman liberal sengaja mengambil ketergelinciran para ulama. Dia lihat nih masalah-masalah yang bisa diotak-atik oleh dia lihat pendapat ulama. Ini ada pendapat ulama al-fulani. Enggak harus nikah itu dengan wali. Ada pendapatnya dari Imam al-fulan. Sengaja ketergelinciran itu apa? Diambil. Wah, ini dalam nadhar itu ada pendapat seorang ulama yang membolehkan dilihat semua bagian dari tubuh seorang wanita. Sengaja diangkat oleh dia. Kemudian musik Ibnu Hazm membolehkannya. Sengaja diangkat oleh dia. Ketergelinciran para ulama ini untuk apa? Untuk memalingkan pandangan manusia kepada dia. Sering kan antum melihat kan di media massa tiba-tiba mengangkat satu permasalahan yang para ulama sudah tahu bahwa itu memang ada, tapi itu lemah pendapatnya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang paling banyak nih ini contoh nyatanya zallatul alim madrubun lahat tabl adalah tentang hukum musik. Tentang hukum musik. Ya Ibnu Hazm itu diangkat di mana-mana pendapat beliau tentang masalah itu. Ya aneh, ada orang saya bermadhab Imam Syafi'i. Ketika disebutkan, Imam Syafi'i mengatakan, oh, itu khusus untuk musik Anda enggak ambil pendapat Imam Syafi'i. Khusus untuk musik Anda enggak ambil pendapat Imam Syafi'i. Yang lain Anda ambil, tapi musik tidak. Subhanallah. Bisa begitu ya dipilah-pilih. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah annahu qala, beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu as-surrah sulibtuhu. Kata Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku dulu begitu memahami Al-Qur'an, mendapatkan pemahaman Al-Qur'an yang luar biasa. Falamma qabiltu as-surrah sulibtuhu. Dan ketika aku menerima pemberian penguasa, maka terkikis pengetahuan tentang Al-Quran. Ini kata siapa? Sufyan ibn Uyainah. Bukan berarti beliau rahimahullah kehilangan semua ilmunya, tidak. Tapi beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa menerima pemberian para penguasa yang efeknya itu sangat luar biasa. Bahkan berpengaruh terhadap pemahaman dalam Al-Quran. Peringatan dari beliau bahwa jangan sampai seorang penuntut ilmu itu tujuannya, keinginannya adalah untuk hanya dekat dengan penguasa. Karena biasanya pemberian itu nggak gratis. Pemberian itu ada timbal baliknya. Nah, mayoritasnya orang ketika mendapatkan pemberian, wabil khusus dari para penguasa itu, mereka akhirnya akan berfatwa sesuai dengan request dari penguasa. Sehingga Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau bukan berarti
berfatwa sesuai dengan pengen was, tidak. Tapi beliau ingin memberikan peringatan. Kehati-hatian seorang penuntut ilmu, jangan sampai niat dia dalam belajar, niat dia dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan kedudukan atau dekat dengan orang-orang yang memiliki kedudukan. Karena nanti fatwanya itu akan sesuai dengan pesanan, sesuai dengan requestan. Yang hak itu akan ngambang. Antum perhatikan saja. Yang hak itu akan menjadi ngambang, ya, abu-abu jadi. Dengan dalih kita harus hikmah. Dengan dalih kita harus hikmah. Padahal berada di forum umum. Beda kalau antum forum khusus. Ini harus dibedakan ya ikhwah. Antum bicara dengan satu orang. Antum misalkan ngobrol nih dengan orang yang pemahamannya baru tentang agama. Baru masuk Islam atau berencana masuk Islam. Dia mungkin menyampaikan versi dia pendapatnya. Antum harus jelaskan ke dia pelan-pelan. Seperti orang Sunda bilang malepah gedang. Tahu malepah gedang? Yang orang Sunda yang paham nggak ada? Malepah gedang, pelan, disisir dari pinggir gitu ya, pelan. Ngomong sama dia. Kenapa? Antum dengan dia, majelis khusus. Tapi antum bikin acara di forum umum, suruh dia ngomong membahas masalah liberal, dia ngomong masalah ateisme, dia meyakini apa yang dia yakini saat ini, kemudian antum diam. Kita harus hikmah dalam menjelaskan. Ini orang udah kena pemahaman yang menyimpang. Terus antum harus diam? Lah, antum harus jelaskan apa yang disampaikannya salah. Kalau antum merasa dia bakal menyampaikan poin-poin tadi, pemahaman-pemahaman menyimpang, jangan kasih dia panggung, suruh dia duduk. Nanti ngobrol berdua, bukan dikasih panggung terus menjelaskan pemahaman dia. Yang lain akan keracunan. Bahaya yang seperti ini. Ya, bahaya yang seperti ini. Ini poin yang sering ibaratnya apa ya? Diacuhkan. Jangan. Harus lihat. Kemudian kata beliau, fastamsik rahimakallah bil urwatil wuthqa al asima min hadhihi syawaib. Maka semoga Allah merahmati kalian, berpegang teguhlah kepada tali yang kuat ini dari segala penghancur niat. Dari segala penghancur niat. Kemudian kata beliau, fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqa al asima min hadhihi syawaib bi an takuna ma'a badlil juhud fil ikhlas. Syadidul khawf min nawaqidhihi azimul iftiqar wal iltija ilaihi subhanah. Wa yu'thar an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri qawluhu ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati. Maka berpegang teguhlah terhadap tali yang kuat ini dari segala bentuk penghancur niat, dengan berusaha sekuat mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk mengikhlaskan niat. Tingkatkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah dari penghancur-penghancur niat ini akan berada pada diri kita. Jadi kita nih ketika kita berusaha untuk ikhlas, itu jangan merasa jumawa. Wah, saya enggak ingin dunia, enggak ingin ini. Jangan jumawa. Minta tetap kepada Allah, ya Rabb, ikhlaskan niat aku. Karena kita sekarang nanti bisa berubah ya. Wah, saya emang enggak uang, enggak. Emang berapa? 1 juta saya emang enggak. Iya, antum ketika dapat tawaran 1 juta antum enggak lirik. Coba antum dikasihkan cek 1 miliar. Ini kayaknya enggak apa-apa nih. Kenapa? Nanti 1 miliarnya bisa dimanfaatkan untuk bangun pondok pesantren. Nah itu. Talbis iblisnya seperti itu. Jadi akhirnya dia ambangkan, subhanallah talbis iblis tuh ya. Datang ke orang kaya misalnya. Ini bisa enggak kira-kira kan fatwanya bagaimana? Oh enggak bisa. Dikeluarkan cek 1 miliar. Dia berpikir, ini gak apa-apa lah 3 orang menyimpang, tapi nanti saya bisa bikin pondok pesantren, 100 orang bisa terselamatkan. Akhirnya keluarlah fatwa tersebut, karena 1 miliar. Subhanallah. Ya. Ini talbis iblis yang seperti ini. Jangan. Ya. Jangan. Jadi jangan sampai yang namanya lembaga agama, kemudian juga lembaga pendidikan, dapat dibayar dengan uang. Akhirnya efeknya gitu. Banyak pondok itu yang didatangi pas musim pemilu aja. Karena tahu. Ini tinggal dibayar aja selesai sudah. Ya. Ini musibah. Bentar lagi soalnya tahun pemilu. Jangan. Harus punya izzah. Harus punya izzah. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang aku obati lebih sulit daripada niatku. Jadi mengikhlaskan niat itu lebih sulit daripada amalan yang kita kerjakan.
Jadi mengikhlaskan niat itu jauh lebih sulit. Antum sekarang nih datang ke majelis ta'lim. Berat gak? Berat. Harusnya nih hari Sabtu istirahat ya di rumah dengan keluarga, kemudian paksakan datang ke majelis ilmu. Berat. Mandi dari rumah keluar buat bensin, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Belum lagi keluar dari situ dengan anak-anak biasanya pengen jajan apa, keluar dana untuk datang ke majelis ilmu. Keluar biaya, tenaga, waktu. Berat, bukan perkara yang mudah. Padahal godaan tuh pengen tidur di kasur tuh besar. Tapi beratnya langkah antum datang ke tempat ini itu tidak seberat mengikhlaskan niatnya. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Ana misalkan ketika mengisi kajian ini. Dari semalam menyiapkan apa yang harus disiapkan. Bukan perkara yang mudah. Tapi mengikhlasin niatnya ini jauh lebih sulit. Mengikhlaskan niat ini jauh lebih sulit. Tidak ada yang diobati lebih sulit daripada niat. Orang pergi haji. Nabung dia dari 25 tahun dia nabung. Berat. Kemudian ketika berangkat 40 hari harus meninggalkan keluarganya. Berat. Pekerjaan ditinggalkan, waktu dia luangkan, tenaga banyak yang habis. Pulang ke Indonesia, yang paling sulit untuk dia jaga apa? Niat. Udah perjuangan puluhan tahun dia keluarkan, pas pulang ke Indonesia nggak dipanggil Pak Haji, nggak nengok deh. Subhanallah. Rumahnya tadinya kediaman bapak diganti langsung, ada haknya. Kadang kita manggil Pak Fulan gitu, maaf panggilnya Pak Haji Fulan aja. Subhanallah. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi mengikhlaskan niat itu jauh lebih sulit daripada amalan yang kita lakukan. Kita subuh nih, bangun dari tidur berat. Apalagi antum di kamar pakai AC misalkan, lagi nyenyak dari selimut harus bangun. Apalagi yang kewajiban misalkan untuk mandi terlebih dahulu saat itu. Berat, bukan perkara yang mudah, air dingin. Berangkat ke masjid, berat. Tapi yang jauh lebih berat mengikhlaskan. Tiba-tiba pulang dari masjid lihat kamar rumah tetangga masih gelap. Suara dengkurannya masih kedengar keluar gitu tetangga. Terus dalam hati, dia masih tidur jam segini. Subhanallah. Datang ke kamar ke rumah, lihat adiknya atau kakaknya masih tidur. Timbul jumawa dalam hati. Ya ujub dalam diri. Musibah. Yang paling sulit itu mengikhlaskan niat. Bukan amalannya, tapi mengikhlaskan niatnya. Datang ke kajian, tujuannya cuma cekrek foto doang, buat pasang di status. Alhamdulillah bisa hadir lagi majelis. Kadang tujuannya baik untuk syiar. Tapi setan tuh luar biasa godaannya. Akhirnya ada pujian di sana, Masya Allah. Ya, luar biasa antum ini. Senang. Hati-hati tuh, berarti senang. Ada sesuatu berarti. Senang dengan pujian itu adalah salah satu tanda tergerusnya yang namanya keikhlasan. Senang akan pujian, sedih atas gunjingan, itu salah satu pertanda ada sesuatu pada niat kita. Ya, betul fitrahnya manusia itu senang pada pujian, senang dipuji. Tetapi jika seseorang itu merasa bangga, senang sekali gitu ketika mendapatkan pujian, hati-hati. Perbaiki kembali keikhlasan. Kita tuh datang ke pengajian untuk dapat pujian orang atau untuk dapat keridhaan Allah. Kalau untuk dapat keridhaan Allah, mau orang muji, mau enggak, masa bodoh. Ya. Kemudian asyartu tsani, kita bereskan aja ini ya. Udah jam 8.15. Sebentar. Ini dikit lagi ya, kita selesaikan. Asyartu tsani al-khuslah al-jami'ah li khairi dunya wal akhirah mahabbatullah ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahqiquha bi tamahhud al-mutaba'ah wa fil athar lil ma'sum qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dasar pondasi kedua dari ibadah itu kan ilmu ibadah. Ibadah yang pertama itu syaratnya ikhlas. Syarat yang kedua adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian seseorang yang ibadah itu dia harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum."
Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Al-Imran ayat ke-31, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita itu harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan poin yang paling penting dalam mencintai Allah itu adalah tanda seorang hamba mencintai Allah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah yang kedua itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, suri tauladan kita. Seorang hamba itu harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pun mencintai antum. Rasulullah kan rindu bertemu dengan antum semua. Umatnya yang beriman kepadanya padahal tidak pernah berjumpa dengannya. Rasulullah pernah mengatakan, wadidtu anni laqaitu ikhwani. Aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Amma ikhwani humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku. Aku rindu untuk berjumpa dengan mereka. Orang-orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah berjumpa dengan sahabat tuh melihat mukjizat Nabi. Mereka beriman kepada Nabi. Antum enggak lihat secara langsung. Di zaman Nabi SAW hidup. Tapi beriman kepada Nabi itu menjadikan satu poin yang sangat penting. Bahwa Rasulullah mencintai, merindukan pertemuan dengan saudara-saudaranya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Ikuti Rasulullah SAW. Karena mengikuti Rasulullah SAW adalah hal yang diharuskan, konsekuensi dari keislaman seseorang. Rasulullah diutus untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah sudah diutus tapi ibadah gimana saya? Enggak nyambung tuh. Ibadah itu harus sebagaimana petunjuk Rasulullah, bukan gimana antum. Karena tujuan Rasulullah diutus adalah untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Wabil jumlah yang terakhir, wabil jumlah fahadhani aslu hadhil hilyah wa yaqa'an minha mawqi'ut taj minal hullah. Maka dua poin ini adalah pondasi dari perhiasan penuntut ilmu ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan posisinya ini adalah posisi mahkota di dalam perhiasan. Jadi posisinya itu adalah posisi seperti mahkota dalam perhiasan. Faya ayyuhat tullab, maka wahai sekalian para penuntut ilmu, ha antum haula'i tarabba'tum lid-darsi wa ta'allaqtum bi anfusi alqi talabul ilm. Kalian saat ini berada di majelis ilmu, ya, duduk di dalam majelis ilmu, belajar menuntut ilmu. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah, maka aku menasihatkan kepada diriku, mewasiatkan kepada diriku dan kepada diri kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kita sekarang duduk di majelis ilmu, ya, kata beliau, aku wasiatkan diriku dan kalian untuk bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam kesendirian ataupun di hadapan orang lain. Tetap harus menjadi hamba yang bertakwa. Fahiyal uddah, karena ketakwaan ini adalah bekal yang paling utama. Wahiyya muhbitul fadail, dan dia merupakan landasan dari segala keutamaan. Wa mutanazzilul mahabid, dan dia merupakan pelabuhan dari segala perkara yang baik, perkara terpuji. Wahiyya mab'atsul quwwah, dan dia adalah pelopor kekuatan. Wa mi'rajus sumu, dan dia adalah tangga menuju ketinggian. Warabitul wathiq, dan dia adalah tali pengikat yang kuat. Alal qulub, terhadap hati. Anil fitan, dari fitnah-fitnah yang ada. Fala tufarritu, maka janganlah kalian lalai. Ini nasihat dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, bahwa berpegang teguhlah dengan dua poin tadi, karena itu adalah hakikat daripada ketakwaan, yang dia merupakan
bekal yang paling utama dari seorang penuntut ilmu. Dia merupakan landasan setiap keutamaan. Keutamaan itu berasalnya dari situ. Dan dia mutanazzilul mahamid. Dia adalah pelabuhan dari setiap hal terpuji. Ketakwaan itu adalah pelabuhan dari setiap hal terpuji. Dan dia yang dapat menjadi pelopor kekuatan kita, tangga menuju ketinggian, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tali pengikat kuat dalam hati dari segala bentuk fitnah yang ada. Fala tufarritu, maka janganlah kalian lalai. Jangan kalian lalai. Nah, ini adalah subbab pertama dari bab yang pertama, yaitu seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Nanti subbab yang kedua, insya Allah pekan depan kita bahas pentingnya seseorang itu mengikuti para salaf di dalam memahami agama yang mulia, orang-orang terdahulu. Insya Allah kita bahas pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.